Baik, selamat pagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana pada pagi hari ini kita akan melaksanakan praktikum, dimana acaranya yaitu bagaimana cara kita membuat larutan. Ya. Apa itu larutan? Larutan adalah suatu campuran yang sifatnya homogen. Ya. Ukurannya itu sangat kecil dibandingkan dengan koloid ataupun sistem jenis campuran yang tersuspensi. Kalau pemisahannya sangat jelas itu biasanya dinamakan dengan suspensi. Kalau campuran itu kelihatannya homogen tapi sebenarnya dia dua fase, itu dinamakan dengan koloid, yang kemarin sudah saya jelaskan. Tapi kalau suatu larutan atau campuran yang sudah satu homogen itu dinamakan dengan larutan itu sendiri. Ya. Dalam pembuatan larutan kita kenal ada namanya standar primer dan ada namanya standar sekunder. Apa bedanya? Kalau standar primer itu didasarkan pada suatu larutan baku yang sudah diketahui konsentrasinya. Ya. Biasanya juga untuk pembuatan larutan baku dengan standar primer itu sifat dari bahan yang akan kita timbang dan kita gunakan untuk membuat larutan itu sifatnya tidak boleh higroskopis, mudah didapat dan tidak mudah berikatan dengan air atau higroskopis itu tadi, dan tingkat kemurniannya sangat tinggi. Contohnya NaCl, ya, kemudian garam-garam seperti ZnSO4. Nah, itu adalah contoh-contoh yang bisa kita gunakan untuk pembuatan larutan standar primer. Ya, jadi dia bebas dari air biasanya. Jadi dia bentuk dari padatannya itu biasanya tidak terikat dengan air. Jadi biasanya NaCl. Tapi kalau ada suatu garam misalkan AgNO3 5H2O, nah ini tidak bisa kita gunakan sebagai standar primer karena bisa masih mengandung hidrat atau masih mengandung air. Ya. Nah ini bisa kita gunakan sebagai standar sekunder. Contohnya larutan NaOH, kan dia berasal dari padatan NaOH kan padatannya ya. Nah untuk membuat konsentrasi larutan NaOH misalkan 1M, nah itu bisa kita gunakan padatan dari NaOH, tapi dia termasuk standar sekunder karena NaOH kan apabila kita biarkan di ruangan terbuka dia akan mudah mencair, ya, atau menguap. Berubah menjadi cair atau mengikat air sehingga dia bentuknya menjadi cair. Makanya NaOH masuk ke standar sekunder. Nah, dalam pembuatan larutan, ya, kita kenal harus kita ketahui nilai konsentrasinya. Nah, dalam pengukuran konsentrasi atau bentuk konsentrasi dari larutan itu ada macam-macam. Ada yang bentuknya ppm. ppm itu adalah kepanjangan dari part per million atau part per sejuta. Misalkan dalam bentuk miligram per liter, ya, atau miligram per kilogram, ya. Kemudian selain bentuk ppm ada dalam bentuk molaritas, ya, atau M besar. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengetahui gram bahan yang akan kita buat molaritasnya dibagi dengan berat molekulnya dari senyawanya dikalikan dengan X mili yang ingin kita buat dibagi dengan 1000 ml. Ya. Itu untuk membuat molaritas. Bagaimana untuk membuat molaritas? Bukan pakai R tapi pakai L. Biasanya disimbolkan dengan M kecil. Ya. Ini dibagi sama 1000 kg karena banyaknya zat terlarut dalam 1000 gram. 1000 gram. Karena kan 1 kilo ya kan? Ya kan? Ini per kilogram pelarut, tapi kalau molaritas per liter pelarut, ya, molaritas. Kemudian ada normalitas. Apa bedanya dengan molaritas? Kalau normalitas itu
itu adalah hasil molaritas dikalikan dengan nilai ekuivalennya atau nilai ionisasinya. Misalkan contohnya NaOH, dia bermuatan positif 1 dan negatif. Berarti ekuivalennya adalah 1. Kemudian ada H2SO4 ya, atau asam sulfat. Dia terionisasi menjadi 2 positif dan 2 negatif. Makanya ekuivalennya dikalikan 2. Jadi tergantung dari derajat ionisasinya dalam air ya. Misalkan AgNO3 dia 1 positif, NO3 kan negatif. Jadi ekuivalennya dia 1. Jadi cara mencari nilai normalitas itu tinggal cari nilai normalitasnya dikalikan dengan nilai ekuivalennya atau derajat ionisasinya. Nah, ini kalau bentuknya padatan ya. Bagaimana kalau dia bentuknya larutan, misalkan HCl ya. Kan dia kan dibuat dari langsung larutan kan kalau HCl. Ya kan? Biasanya kalau kalian lihat biasanya dia disimpan di botol kaca warna gelap, HCl, H2SO4 ya. Kemudian larutan apa lagi? Asam asetat. Ya kan? Dia kan nggak langsung buatnya itu nggak dari gramnya, tapi kita ambil dari larutannya. Di mana larutan itu memiliki berat jenis. Ya. Berat jenis itu adalah gram per liter. Ya. Sehingga normalitas makanya selain dari pencarian molaritas dikalikan ekuivalen juga bisa kita cari kalau dia berasal dari cairan atau larutan. Misalkan contohnya HCl itu tinggal kita cari 10 dikalikan nilai berat jenisnya dikalikan dengan ekuivalennya dikalikan dengan konsentrasinya. Misalkan di botolnya itu tertera larutan PA-nya proanalisis yang sudah dekat itu kan ada 98%. Misalkan alkohol 70% ya. Nah, ini kan tinggal kita kalikan di sini konsentrasinya ya. Kemudian dibagi sama nilai, saya lupa dibagi sama nilai MR atau berat molekulnya. Itu kalau kita berasal dari larutan atau berasal dari cairan. Tapi kalau berasal dari padatan, itu tinggal kita cari nilai molaritasnya, kita kalikan dengan ekuivalen. Tapi sebenarnya sama nih. Kalau kita lihat di sini, ini rho-nya ini untuk mencari gramnya yang kita gunakan. Kan ini kan gram per mililiter tuh. Di sini kenapa 10? Karena 10 itu adalah hasil pembagian 1000 ya, 1000 dibagi 100. Ini dapatnya 10 di sini. Makanya ini dikalikan 10. Ya. Jadi untuk mempermudah kita dalam hal penentuan nilai normalitas dari misalkan HCl, asam asetat, asam sulfat, yang pekat-pekat itu kan kalian, ini mau buat berapa? Nanti larutannya, konsentrasinya ya. Misalkan mau buat 3M. Ya. Nah, ini berapa sih yang awal dari larutan bakunya yang ada di botol itu, yang PA itu biasanya itu kalau HCl kemarin kan ada soalnya tuh dapat 36 ya. 36N. Nah, nanti tinggal masuk ke rumus pengenceran N1V1. Dapat tuh nilai dari hasil pengenceran tersebut. Ya. Selain normalitas, ada konsentrasinya. Apa itu prosen? Yaitu gram zat terlarut dibagi gram larutan dikalikan 100%. Saya contohkan di sini, kalian bisa jawab nggak? 10% dalam 100 mili zat A itu berapa zat A-nya? Berapa? Airnya berapa? Misalkan dalam pelarut air ada 10% 100 mili glukosa. Nah, airnya itu kira-kira berapa? Zat A-nya itu berapa? Berapa? Bisa? Nggak bisa? Saya jelaskan. Kalau glukosa berarti misalkan 10% ya, berarti glukosanya itu 10 gram
airnya bukan 100 mili tapi 90 mili. Jadi pengertian 10%, 20% ya, itu bukan 20 per 100 tapi adalah 20 per 80 karena kan di totalnya jumlahnya adalah 100. Ya, itu cara pengertian, cara pembuatan larutan dalam konsentrasi %. Ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari konsentrasi dari suatu larutan. Nah, dalam metode pembuatan larutan kita akan mengenal namanya proses pengenceran dan proses pencampuran. Ya. Kalau pengenceran suatu zat yang sama untuk menghasilkan konsentrasi yang lebih kecil, ya itu dilakukan proses pengenceran. Tapi kalau pencampuran suatu senyawa yang berbeda itu dinamakan dengan proses pencampuran. Nah, untuk pengenceran itu bisa kita cari dengan rumus yang sangat mudah. M1 kalikan V1 sama dengan M2 dikalikan V2. Di mana M1 V1 ini adalah M yang mungkin ingin kita ketahui, misalkan dari larutan induk yang lebih besar, misalkan 10N, volumenya yang ingin kita ambil berapa. Kemudian M2 ini konsentrasi yang ingin kita buat, misalkan 0,1N sebanyak 250 mili. Nah, ini tinggal kita bagi tuh dengan 10N ya, untuk mendapatkan berapa mililiter larutan induk yang ingin kita pipet dalam suatu labu ukur yang ingin kita gunakan. Biasanya pengenceran itu harus menggunakan labu ukur biar pas caranya, jumlahnya itu biar pas, tepat. Jadi dalam pembuatan larutan itu harus konsentrasinya harus tepat dan akurat, ya harus presisi. Makanya tidak boleh menggunakan gelas ukur, tidak boleh menggunakan beker gelas, tidak boleh menggunakan alat-alat gelas yang lain. Tapi khusus untuk pembuatan larutan dengan metode pengenceran itu harus menggunakan labu ukur atau labu takar. Terserah, biasanya orang ada bilang labu takar atau labu ukur, tapi umumnya biasanya labu ukur. Ya, ini untuk proses pengenceran. Bagaimana untuk proses pencampuran? Misalkan zat A yang diketahui konsentrasinya dan mililiternya dicampur dengan zat B yang diketahui mililiternya dan konsentrasinya. Berapa sih konsentrasi akhirnya? Itu bisa kita cari dengan mudah. Misalkan saya ingin mencampur larutan gula 10% dengan larutan gula 5%. Nah, itu konsentrasi akhirnya berapa? Kan nggak mungkin sama 10% atau 5%. Atau itu langsung dibagi dua, nggak boleh. Berapa mili yang kita gunakan dan berapa mili yang larutan kita gunakan yang kedua. Nah, itu bisa menentukan konsentrasi akhir dari larutan dari hasil pencampuran. Ya, yaitu dengan cara M1 kalikan V1, konsentrasi yang pertama, dikalikan volume yang pertama yang digunakan, ditambah M2 dikali V2. Ya, M2 ini adalah konsentrasi zat yang kedua dikalikan dengan volume yang kedua dibagi dengan volume yang pertama ditambah dengan volume yang kedua. Itu untuk mendapatkan konsentrasi dari zat yang sudah dicampurkan. Paham sampai sini ada? Kalau ada pertanyaan silakan bertanya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke acara yang sesungguhnya. Maksudnya yaitu mengimplementasikan pendahuluan yang sudah saya sampaikan dalam hal bagaimana cara membuat berbagai macam jenis konsentrasi larutan dan bagaimana cara kita melakukan proses pengenceran berdasarkan rumus M1 V1 sama dengan M2 V2 dan proses pencampuran dari suatu zat yang memiliki beda konsentrasi.
Oke, kita lanjutkan ke acara praktikum yang kedua, di mana pada acara yang kedua kita akan membahas tentang koloid. Ya. Apa itu koloid? Koloid adalah suatu campuran yang ukurannya sekitar 1 sampai 1000 nanometer. Ya. Di mana dalam sifatnya koloid itu bisa sebenarnya bentuknya itu 2 fase, bukan 1 fase. Kalau 1 fase itu adalah larutan. Kalau 2 fase yang terlihat jelas itu dinamakan dengan suspensi. Ya. Nah, biasanya koloid itu memiliki 2 sifat, ada efek Tyndall sama gerak Brown ya. Kalau koloid itu gerak Brownnya gerakannya acak ya. Gerakannya acak menyebar di mana-mana. Misalkan kalau kita lihat susu ya, susu larutan susu koloid. Kalau susu itu sebenarnya bukan larutan tapi koloid, banyak partikel karbohidrat, protein yang terdispersi di dalam air. Ya. Nah, efek Tyndall itu apabila kita sentrong atau kita menggunakan lampu sorot atau menggunakan senter. Nah, itu kalau koloid ataupun suspensi biasanya cahaya itu akan dihamburkan. Tapi kalau larutan cahayanya akan diteruskan. Ya, jadi bedanya itu cukup mudah bisa kita lihat. Nah, dalam sistem koloid itu ada zat terdispersi dan medium pendispersi. Tadi saya sudah jelaskan contohnya tadi. Ya, kalau zat terdispersi tadi contohnya karbohidrat, protein, lemak yang terlarut di dalam air, itu dalam koloid susu. Contohnya lagi kalau dalam pembuatan agar-agar, ya zat terdispersinya itu kalau agar-agar karena gel padatan dalam cairan atau dalam larutan. Ya, kita mengambil agar-agar sendok, biasanya kita larutkan dalam air, nanti kita panaskan, kemudian kita biarkan itu berbentuk gel. Ya. Nah, dalam koloid tadi sudah saya jelaskan sistem pendispersinya, ada zat terdispersi dan medium pendispersinya. Jadi kalau medium pendispersinya biasanya medium pelarutnya dan jumlahnya banyak. Ya, contohnya udara, debu. Jadi pelarutnya itu adalah oksigen dan nitrogen. Zat terdispersinya itu adalah debunya atau partikel pengotornya. Ya, pasirnya yang terbawa oleh angin atau udara. Ya. Nah, dalam sistem koloid itu ada berbagai macam jenis koloid, ada emulsi, ya. Emulsi itu adalah contohnya cairan dalam cairan, baik minyak dalam air atau air dalam minyak. Ya. Atau dalam gel, tadi sudah saya jelaskan padatan dalam cairan. Ya. Kemudian aerosol. Aerosol kan udara, padatan dalam gas. Kemudian sol itu adalah padat cairan dalam padatan. Ya, kebalikan kalau sol, ya. Nah, untuk acara praktikum koloid nanti acara yang pertama ambil sebanyak 0,5 gram agar-agar ya, yang nantinya akan kalian larutkan dalam 10 mili air atau aquades yang sudah dipanaskan. Ya. Kemudian biarkan, nah dia akan membentuk salah satu sistem koloid yang dinamakan gel. Ya. Nah, itu pertanyaannya di acara koloid, apakah dia termasuk sistem koloid? Nah, tadi sudah dijawab bahwasanya dia termasuk sistem koloid atau yang jenis gel. Kemudian acara yang kedua yaitu membutuhkan dari berbagai jenis campuran yang sudah kita buat, apakah dia termasuk koloid, larutan, apa suspensi. Ya. Antara 1 mili minyak kelapa dicampur dengan 2 mili air kapur, ya, itu termasuk sistem koloid apa suspensi. Kita tahu minyak dengan air kan tidak nyampur, ya. Nah, nanti itu sistemnya apa? Sistem larutan, koloid apa? Suspensi. Kemudian minyak dalam air. Itu apakah campuran, koloid atau larutan? Ya. Kemudian minyak dalam minyak. Nanti minyak kelapa ambil 1 mili tambah 2 mili minyak tanah. Nah, itu larutan apakah koloid atau suspensi? Otomatis dia adalah larutan.
Ya, karena kan minyak dalam minyak kan nyampur jadi satu fasa. Ya. Kemudian minyak dalam air. Ya. 1 mili minyak ditambahkan dengan 2 mili air. Nah, itu termasuk campuran jenis apa? Ya. Apakah emulsi ataukah campuran suspensi? Ya. Kemudian acara yang terakhir, kita tahu bahwa koloid itu mudah terganggu oleh adanya asam atau basa. Kita ketahui misalkan kayak larutan tahu, ya, larutan susu ya, apabila kita tetesi asam dia akan menggumpal, ataupun ditetesin basa kuat dia akan menggumpal. Makanya orang bikin tahu itu karena mengganggu sistem koloid yang ada di dalam larutan kedelai ini atau di sari kedelai ini. Ya. Nah, ini tinggal dibuktikan bahwasanya larutan albumin kita tambahkan sebanyak 2 mili dengan asam asetat 5 tetes, dia akan terganggu sistem koloidnya apa enggak? Ya, otomatis dia harusnya terganggu. Ya, dengan adanya asam kuat dia akan terjadi proses penggumpalan. Makanya tadi pembuatan tahu, ya, pemurnian air biasanya ditambahkan tawas, itu kan biar supaya terpisah antara air limbah dengan gumpalan pengotor yang ada di dalam sistem air limbah. Kemudian ditambahkan asam asetat, asam lemah, kira-kira dia terganggu nggak sistem koloidnya? Harusnya terganggu, tapi konsentrasinya membutuhkan sangat banyak. Kemudian NaOH, karena basa kuat otomatis sama dengan asam kuat, dia akan langsung terjadi proses koagulasi atau gumpalan. Kemudian ditambahkan natrium karbonat. Natrium karbonat ini kan soda kue. Ya, soda kue kan termasuk basa lemah. Maka kira-kira terganggu nggak dengan adanya sistem koloid yang dibentuk sama albumin? Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Mungkin selanjutnya untuk sesi yang kedua, yaitu cara praktikum untuk membuktikan tentang sistem koloid.
Demikianlah praktikum pada hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Semoga bisa diterima dengan baik, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam hal tutur kata atau dalam penyampaian. Saya tutup praktikum hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.